Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel YouTube Anjarambari Apandi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai garis dan sudut. Bagian yang akan kita bahas yaitu tentang hubungan titik, garis, dan bidang. Materi ini kita dapatkan di Matematika kelas 7. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan titik. Apa sih itu titik? Nah, teman-teman, sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar. Dengan kata lain, tidak memiliki ukuran atau besaran. Titik dapat digambarkan dengan memakai tanda noktah. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital. Misalkan, titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Nah, ini misalkan ada gambar titik A. Nah, yang disebut dengan tanda noktah adalah tanda yang ini, teman-teman. Yang lingkaran ini, yang bulat ini. Ini merupakan atau namanya tanda noktah. Nah, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yaitu garis. Nah, apa sih yang disebut dengan garis? Garis direpresentasikan oleh suatu garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya, yang mengindikasikan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Sebuah garis dapat dinotasikan dengan huruf kecil, misalkan garis K, garis L, garis M, garis N, dan sebagainya. Misalnya, di sini terdapat garis G atau garis RS. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan bidang. Apa sih itu bidang? Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tak terbatas. Misalnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada gambar bidang alfa atau bidang titik K, L, dan M. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan bidang. Kemudian, apa hubungannya titik dan garis? Oke, mari kita lihat. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada garis. Misalnya di sini ada titik A pada garis L, seperti itu. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan titik terletak di luar garis. Misalnya di sini, titik B di luar garis M, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada lagi hubungan antara titik dan bidang. Nah, ini bagaimana? Hubungan antara titik dan bidang dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Di sini contohnya misalkan titik C pada bidang alfa, seperti itu, teman-teman. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Misalnya di sini titik D di luar bidang beta, seperti itu, teman-teman. Udah ya? Yang selanjutnya yaitu hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama, garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Contohnya di sini garis L pada bidang alfa, seperti itu, teman-teman. Jadi garis L ini ada di dalam atau terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis tidak pada bidang apabila letak garis di luar bidang. Nah, contohnya di sini garis L di luar bidang alfa, seperti itu, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan garis dan bidang adalah sebuah titik. Di sini contohnya garis L menembus bidang alfa, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada yang dinamakan dengan titik-titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Istilah titik-titik segaris disebut dengan kolinear. Nah, di sini contohnya titik A dan B pada garis L. Selanjutnya yaitu titik-titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama.
istilah titik-titik sebidang disebut dengan koplanar. Di sini contohnya titik C dan D pada bidang beta. Seperti itu. Kemudian, ada yang dinamakan dengan ruas garis atau segmen garis, yaitu garis yang memiliki titik pangkal dan tidak memiliki titik ujung. Contohnya seperti ruas bambu, ada titik pangkalnya dan ada titik ujungnya juga. Nah, di sini teman-teman, ini titik pangkalnya, ini titik ujungnya, seperti itu misalkan ya. Jadi, dia memiliki titik pangkal dan titik ujung, seperti itu. Kemudian, ada yang dinamakan dengan sinar garis, yaitu garis yang memiliki titik pangkal tetapi tidak memiliki titik ujung. Contohnya, seperti senter yang dinyalakan, memiliki titik pangkal dan tidak memiliki titik ujung. Nah, titik pangkalnya yang mana? Nah, titik pangkalnya itu yang ini, teman-teman. Ya. Kemudian, titik ujungnya yang mana? Titik ujungnya yaitu cahaya dari senter tersebut. Seperti itu, teman-teman. Mudah ya untuk membedakan antara garis, kemudian titik, kemudian bidang. Seperti itu. Baik, teman-teman, itu penjelasan mengenai hubungan garis, titik, dan bidang. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.